Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dalam program Tabura Injil kelas Sisiapen Selatan bersama saya Pendeta Ruth Dimara STH. Pemirsa yang diberkati Tuhan, seperti biasa hari ini kita akan menikmati makanan rohani yang akan menjadi pedoman, menjadi pengajaran, tetapi juga menjadi peringatan bagi kita hari ini, esok, dan seterusnya. Bahagian yang dipilih bagi kita di saat ini, Bapak Ibu, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, terpilih di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ratapan pasal 3. Kita akan baca dari ayat 21 hingga ayatnya yang ke-27. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelum kita memulai dengan program ini, tetapi juga sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, hendaklah kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat hanya kepadamu, ya Aba, ya Bapa kami di surga. Oleh karena kasih dan setiamu, kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Bapa di surga, kami hendak memulai dengan program Tabura Injil di hari ini. Tetapi biarlah oleh kasih dan kesetiaan Tuhan sendiri menolong kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ya Bapa di surga, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Akan tetapi kami menyadari keterbatasan kami dalam membaca, merenungkan, bahkan terlebih menerapkan firman ini dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami. Hamba yang hendak menyampaikan, Tuhan taruh atas hamba-Mu hikmat dan pengertian, agar segala sesuatu yang hendak hamba sampaikan, semuanya berasal dari Bapa di surga. Ampunilah dosa kami. Kami hendak siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Demi Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, saya akan membaca bagian ini bagi kita sekalian. Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga ayat 27 dengan perikop penghiburan dalam penderitaan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Demikian jauh pasal pembacaan Alkitab bagi kita di saat ini. Pujian kepada Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-27. Dengan tema yang hendak kita renungkan, yaitu pengharapan di tengah penderitaan. Pengharapan di tengah penderitaan.
Ketika kita mendengar nama kita Pratapan, pastinya orang langsung berpendapat bahwa penulis sedang meratap atau penulis ada dalam situasi sulit dan menderita. Penulis ada dalam situasi yang amat buruk dan sepertinya tidak ada jalan keluar baginya. Ia bersedih, putus asa dan kecewa. Rasanya tak ada lagi terang dalam hidupnya. Dan yang terlihat hanyalah kegelapan saja. Mari kita lihat bersama-sama kitab Pratapan menurut Robert Peterson dari buku tafsiran kitab Ratapan. Kitab Ratapan ini penuh dengan emosi yang tertekan dan meletup. Bagaimana tidak? Sang penulis adalah saksi mata tetapi juga korban dalam peristiwa besar yang terjadi di kota Yerusalem ketika dihancurkan. Anak-anak kecil dipaksa memikul kayu sampai terjatuh-jatuh. Anak-anak gadis dan wanita diperkosa. Pemuda dipaksa memikul batu kilangan. Para pemimpin-pemimpin digantung. Orang lanjut usia dilecehkan. Rumah dan harta mereka dijarah. Anak menjadi yatim. Dan istri-istri menjadi janda. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, coba kita menempatkan diri kita pada diri mereka. Di situ kita akan merasakan segala rupa emosi, yaitu sedih, yaitu kecewa, sakit hati, rasa bersalah, marah, putus asa, bahkan putus harapan. Lalu apakah dalam situasi seperti ini ada seberkas harapan? Apakah masih ada pengharapan di tengah penderitaan? Sedangkan simbol kehadiran Allah sudah hancur. Di manakah Allah? Apakah Allah masih ada? Apakah pertolongannya segera datang ataukah tidak? Sudah banyak kejadian buruk terjadi. Tidak ada lagi orang yang mau optimis. Sebab kehancuran berlangsung begitu lama. Jika demikian, apakah tetap berputus asa ataukah sebaliknya? Para penulis mengajak umat untuk tenang. Untuk tidak berputus asa. Untuk tidak panik. Penulis hendak mengatakan, diam. Lalu dalam ketenangan itulah kita menunggu pertolongan Tuhan. Tulisnya adalah, baik menanti diam pertolongan Tuhan. Lalu menjadi pertanyaan, apa yang dilakukan selama berdiam diri? Sedangkan situasi itu tidak aman. Kondisi itu tidak nyaman bagi kehidupan umat Tuhan. Tetapi penulis hendak mengajak, dengan berdiam diri, bisa ingat kembali masa lalu. Pada masa Tuhan menolong mereka dalam segala penderitaan. Kata firman Tuhan, Ratapan pasal 3 ayat 20 dan 21. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan,
Harapan yang bagaimanakah? Apa isi pengharapan itu? Isi pengharapan itu berbunyi demikian, bahwa kasih setia Tuhan masih ada. Kasih setia Tuhan belum habis. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Mereka tidak mengerti, tulis Peterson, mengapa kecelakaan yang begitu besar menimpa mereka, tetapi mereka masih percaya bahwa Tuhan Allah bersifat benar dan mereka dapat berteriak kepada Dia. Mereka sama dengan orang yang harus duduk dalam kegelapan, tetapi harapan bersinar di depan mereka seperti suatu bintang di langit. Dan mereka dapat berharap dalam Tuhan dan menanti pertolongan darinya. Itulah dasar untuk tetap bertahan. Itulah dasar untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan. Memang pahit, memang sedih, memang perih, tetapi kita bisa berharap. Tentu saja kita meratap, tetapi kita tetap berharap. Hubungan kita dengan Tuhan tetap tersambung. Inilah harta yang tersimpan dalam kitab peratapan. Kita meratap, tetapi sambil berharap. Iman kita sebagai orang Kristen diperkaya dan diperdalam jika kita renungkan kitab ini secara baik. Sebagaimana tiap hari menjadi baru, demikian kasih setia Tuhan tiap hari bertambah baru dan bertambah jelas. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, ketika COVID-19 melanda dunia ini, sepertinya segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang kita impikan, hancur berantakan. Manusia mulai putus asa, mulai kecewa, mulai takut dan bimbang, mulai putus harapan, marah, frustasi, sakit, bahkan ada yang mati. Dan orang-orang percaya pun mulai bertanya, di mana Tuhan? Masih adakah harapan? Apakah Allah masih ada? Apakah pertolongannya akan datang segera? Sebab virus ini masih berlangsung lama. Jika demikian, apakah kita berputus asa? Apakah kita harus sedih? Kita harus ragu, berkepanjangan? Ataukah sebaliknya? Dan seperti umat Tuhan dalam kitab peratapan, mereka diminta untuk berdiam diri dan ingat kepada masa lalu, bahwa Tuhan telah menolong mereka dari setiap penderitaan. Maka pemirsa Tabura Injil di mana saja Anda berada, dalam kondisi ini, dalam kondisi pandemi COVID-19, kita pun akan ditolong. Asalkan kita mau berharap hanya kepada Tuhan. Sebab dalam situasi dan kondisi apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah di surga. Sebab Dialah sumber kehidupan. Dialah pemilik bumi, pemilik langit, pemilik segala sesuatu yang ada di dalamnya.
maka tidak ada yang mustahil baginya. Dan nyanyian rohani nomor 135 baitnya yang pertama mengatakan, Tuhan ada lagi, percayalah. Tiap-tiap pagi nyata kasih-Nya. Meski sedih, hatimu pedih, pertolongan Tuhan yang tentu lebih. Apa yang jadi di dunia, Bapakku abadi, Kau adalah. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, hendaklah kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa kami di surga, Bapa yang kekal dan kudus adanya, tetapi yang selalu menunjukkan kasih setia dan rahmat dalam sepanjang hidup kami. Patutlah kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau masih melimpahkan segala kemurahan-Mu, masih melimpahkan berkat bagi kami. Walaupun dunia ini bergelora dengan segala hal, walaupun di sana sini terdengar tangisan dan ratap tangis, walaupun kesusahan, keputusasaan, kekecewaan, kepedihan melanda hidup kami, tetapi Tuhan, kami percaya bahwa kasih setiamu selalu baru tiap hari bagi kami. Bapa, kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Dan biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami dikuatkan, kami dikenyangkan, supaya iman percaya kami tetap teguh dan kokoh di hadapan Tuhan. Dan kami mampu melewati segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami tidak mampu, Tuhan akan memampukan kami. Ketika kekuatan kami lemah, Engkau akan memberi kekuatan yang baru bagi kami. Ketika kami bersedih, Engkau akan menghapus air mata kami dan memberi kami penghiburan yang abadi. Syukur bagimu Tuhan, penjaga kami yang setia. Atas kasih setiamu, kami bisa melanjutkan kehidupan kami sampai hari ini. Bapa di dalam surga, biarlah kehidupan pemirsa Tabura Injil, di mana saja mereka berada, diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, sehingga dalam hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan, mereka terus percaya kepadamu, bahwa Engkau satu-satunya Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Yang sakit, Tuhan jamah. Yang ada dalam kedukaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, beri kekuatan dan penghiburan. Beri pengertian dan hikmat, supaya kami mampu menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, sambil tetap berharap kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berdoa bagi janda duda yatim piatu, semua lansia, biarlah tangan kasih Allah menyertai dan membimbing hidup mereka. Hamba berdoa juga ya Bapa di dalam surga bagi semua pemirsa yang setia menyaksikan program Tabura Injil. Dalam situasi dan kondisi apapun, biarlah tangan kuat Allah senantiasa menopang hidup mereka. Hamba berdoa hari ini bagi saudara-saudara terkasih yang terus dengan setia dan taat melaksanakan tanggung jawab mereka untuk menyiapkan media ini, agar pemberitaan firman Tuhan terus disampaikan. Bapa di dalam surga memberkati pribadi dan keluarga mereka dalam segala hal yang dicita-citakan dan diimpikan. Biarlah terjadi menurut kasih dan setia Tuhan sendiri. Hamba juga berdoa bagi semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah oleh kasih dan kehendak-Mu mereka ditolong.
Hamba berdoa juga ya Tuhan bagi badan pekerja Klasis Yapen Selatan, dari ketua sampai kepada tata usaha. Tuhan memberkati mereka dengan segala tugas dan tanggung jawab. Begitu juga pemerintah kami. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah pusat sampai kepada pemerintah kampung, bahkan RT dan RW. Kasih sayang Tuhan senantiasa memberkati dan menolong mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, jika di sepanjang hidup kami, bahkan di sepanjang hari ini, ada hal yang kami buat tidak sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Kami mohon ampunilah kami. Lalu kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa di surga. Ya Bapa, kami hendak mengakhiri seluruh rangkaian pelayanan firman Tuhan di hari ini dalam program Taburai Injil Klasis Yapen Selatan. Tetapi biarlah kami mohon berkat-Mu bagi kami sekalian. Kiranya kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap hari ada dan menyertai hidup kami. Kiranya kepak sayap-Mu yang kuat, yang perkasa, terus melingkupi hidup kami. Kiranya berkat dari Sion rumah Allah senantiasa mengalir seperti sungai yang mengalir dalam kehidupan kami. Mulai saat ini, terus kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Taburai Injil, di mana saja Anda berada, demikian pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang telah kita pelajari hari ini terus menjadi pedoman dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara pemirsa Injil. Demikian, Shalom.